Jadi kita ini percepatan di segala bidang termasuk di investasi. Dulu untuk investasi di Kabupaten Pasuruan yang katanya ribet, saya pastikan di era kepemimpinan saya dan Gus Sobi tidak ada kesulitan, semua investor yang masuk kita layani dengan baik. Layanan di puskesmas utama kita, puskesmas induk masing-masing kecamatan, itu harus siap tahun 2026 itu harus siap untuk 24 jam servis kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali dalam acara Gebrakan Sang Pemimpin bersama saya Tri Mulyono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network. Tribuners, semua pemerintahan daerah di Indonesia diberikan wewenang untuk melakukan perubahan alokasi keuangan PAK dalam APBD 2025 dengan pertimbangan untuk menyesuaikan dengan dinamika ekonomi dan juga skala prioritas yang ingin dicapai lebih cepat dalam tahun ini, termasuk di Kabupaten Pasuruan. Dan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar dan tujuan dari PAK di APBD 2025 Kabupaten Pasuruan telah hadir bersama kita semua. Yang nomor 1 di Kabupaten Pasuruan, Bapak Bupati Rusdi Sudtejo, yang kerap kita sapa Mas Rusdi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Rusdi. Pak Uno. Sehat sekali ini rasanya. Ya, alhamdulillah, agak pilek sedikit rasanya. Tetap semangat. Baik, Mas Rusdi, bisa dijelaskan apa yang menjadi dasar utama dalam PAK APBD 2025 tahun ini, Mas Rusdi? Yang pertama, perlu Tribuners ketahui bahwa untuk perubahan anggaran itu sudah menjadi ketentuan undang-undang. Kita tinggal mengolah bagaimana perubahan anggaran itu menyesuaikan program prioritas dari masing-masing daerah. Termasuk di Kabupaten Pasuruan, di setiap kesempatan saya informasikan bahwa kita ini sekarang lagi percepatan untuk perbaikan sarana infrastruktur untuk umum, kemudian sarana pendidikan kita, kemudian juga sarana layanan kita kepada masyarakat, yaitu khususnya di bidang kesehatan. Ya, jadi itu 4 hal itu yang menjadi dasar untuk PAK APBD ini ya, Mas Rusdi ya? Ya, betul. Jadi untuk program yang kita sebutkan tadi itu adalah menjadi prioritas pembangunan dari pemerintahan saya dan Gus Wabub, Gus Sobi Asrori. Nah, ini butuh penyesuaian anggaran yang karena pada waktu saya menjabat pertama kali sama Gus Sobi ini kan APBD sudah didok. Bulan November tahun 2024. Nah, tahun 2024 bulan November, nah kita dilantik baru Februari. Nah, kita perlu penyesuaian untuk alokasi anggaran APBD kita, APBD Kabupaten Pasuruan, menyesuaikan program prioritas dari Bupati Wakil Bupati terpilih yang harus selaras dengan program dari Presiden Wakil Presiden terpilih juga. Ya, Mas Rusdi, awalnya memang kita agak ragu ya pertumbuhan ekonomi di Indonesia termasuk di Jawa Timur itu akan stuck gitu. Tapi faktanya di kuartal kedua itu cukup menggembirakan lah ya, bisa mencapai 5%. Bagaimana situasinya di Kabupaten Pasuruan sendiri, Mas Rusdi? Kabupaten Pasuruan ini alhamdulillah kita ini ada di segitiga emas, persimpangan. Kita ini penopang ibu kota Jawa Timur, kota Surabaya, kemudian Sidoarjo, Gresik, yang notabene itu adalah kota perdagangan dan kota industri juga. Nah, Kabupaten Pasuruan ingin memanfaatkan hal tersebut, Mas Ono. Jadi kita ini percepatan di segala bidang termasuk di investasi. Dulu untuk investasi di Kabupaten Pasuruan yang katanya ribet, saya pastikan di era kepemimpinan saya dan Gus Sobi tidak ada kesulitan, semua investor yang masuk kita layani dengan baik. Jadi dampak dari gebrakan Mas Rusdi ini mulai dirasakan di setelah kuartal kedua ini ya, Mas Rusdi ya? Ya,
target beberapa kita naikkan dan Mm-mm. ternyata insya Allah sampai akhir tahun nanti mudah-mudahan mohon doa dan dukungannya Ya. agar kita bisa mampu dan mencapai target tersebut. Mm. Seperti terkait pendapatan asli daerah. Oke. Nah itu kita dari target yang tahun 2024 itu kita naikkan 2025 ini insya Allah akhir tahun nanti bisa tercapai. Bisa menembus 1 triliun itu yang kemarin jadi cita-cita Mas Rusdi ya? Iya, selama ini PAD kita Ya. itu belum pernah mencapai angka 1 triliun. Hmm. Untuk tahun 2025 ini kita usahakan PAD kita naik bisa menembus angka 1 triliun. Nah itu bagaimana Mas Rusdi caranya itu bisa mencapai angka itu? Yang pertama kita evaluasi internal dari pemerintah Kabupaten Pasuruan, Mas Ono. Ya. Mana bidang-bidang yang perlu kita push, kita evaluasi efektivitasnya. Ya. Mulai dari personal, kemudian mulai dari sistem kita perbarui, kemudian dari tenaga lapangan kita yang kita push bagaimana PAD kita ini bisa nambah. Jadi tanpa memberatkan para pelaku usaha. Oke, Nah, jadi itu. lebih optimalisasi dari ya, efisiensi dan optimalisasi itu ya. Efisiensi internal, efektivitas, kemudian juga produktivitas dari teman-teman terutama di bagian pendapatan itu terus kita genjot sesuai dengan tupoksi masing-masing. Yang selama ini tidak efektif, kita ganti personelnya dengan orang-orang baru yang bisa lebih bekerja lebih baik. Ya. Mas Rusdi, tadi di PAK akan fokus di beberapa hal, infrastruktur, public service, kesehatan, pendidikan ya, 4 pilar utama itu. Barangkali bisa dielaborasi program-program khusus apa Mas Rusdi yang akan disesuaikan di kuartal kedua ini dibanding kuartal sebelumnya? Iya, kan sekarang ini Mas Ono semua ini kan mengeluhkan terkait sektor industri yang masih belum pulih, kan gitu. Nah ini kita mendorong mindset dari masyarakat kita untuk menjadi pelaku industri atau pengusaha-pengusaha baru. Nah ini mulai tahun 2025 ini kita siapkan program awal, memang belum sempurna, namanya Pasuruan Creativity Center. Oke, yang kita PCC. Pasuruan Creativity, Pasuruan Creative Center. Yang kita mengadopsi dari beberapa daerah, kita kembangkan sesuai dengan kesesuaian yang ada di Kabupaten Pasuruan. Jadi kita tidak tutup mata daerah, kabupaten, kota, bahkan provinsi yang sudah punya Creativity Center yang bagus, kita tiru, kita adopsi, kita kembangkan sesuai dengan kearifan lokal kita Kabupaten Pasuruan untuk mendukung para pelaku atau para pengusaha-pengusaha baru. Jadi mulai kemudahan perizinan, peningkatan sumber daya, kemudian pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan untuk para pengusaha-pengusaha baru tersebut kita siapkan. Dan ini akan diakomodir sebesar-besarnya di PAK 2025 ini, Mas Rusdi, insya Allah? Lumayan, ada anggaran untuk terkait itu. Kemudian kita persiapan juga dukungan di sektor pariwisata. Nah ini yang masih belum tersentuh dengan baik kemarin pada era pemerintahan sebelumnya. Pariwisata kita ini mempunyai potensi yang luar biasa yang bisa menjadi destinasi tujuan di Jawa Timur, destinasi utama di Jawa Timur ini. Kita sekarang punya tiap tahun ada Bromocom, kemudian Bromo Marathon yang akan dilaksanakan pada bulan September besok. Itu bahkan peserta yang datang itu sudah mencapai 2.000. Oh, keren sekali. 2.000. Nah ini kita mulai kita dukung infrastruktur pariwisatanya, kita kerjasama dengan pemerintahan provinsi yang karena memang beberapa titik jalan menuju Bromo itu adalah kewenangan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Itu yang terkait. Tapi nanti apakah ada
intervensi dari pemerintah kabupaten untuk mendorong infrastruktur menuju cita-cita wisata yang lebih maju itu, Mas Rusdi? Ya, jadi kalau Bromo itu ada di persimpangan 4 daerah, termasuk Kabupaten Pasuruan. Tapi hidden gem itu ada di Kabupaten Pasuruan. Apa aja, Mas, kalau boleh tahu sebetulnya kalau melihat yang belum banyak diekspor sebetulnya ya? Ya, kalau mau ingin lihat sunrise dengan spot terbaik itu ada di Penanjakan 1. Kalau mau lihat spot untuk melihat lautan pasir itu foto dengan background lautan pasir terbaik itu ada di Bukit Cinta. Nah itu di Weibo atau sosial media di Cina itu luar biasa. Nah kita butuh percepatan dukungan fasilitas pariwisata, komunitas pariwisata yang di Bromo melalui Kabupaten Pasuruan ini terus kita tingkatkan. Dan itu akan tercermin setidaknya akan mulai tercermin di PAK ini ya, Mas Rusdi ya, beberapa percepatan itu ya. Ya betul. Mas Rusdi, kalau soal public service dan kesehatan dan pendidikan, Mas Rusdi, apa yang menjadi konsen lebih baik lagi lah di semester kedua ini? Ya, yang pertama kita persiapan untuk 2026 untuk layanan di puskesmas utama kita, puskesmas induk masing-masing kecamatan itu harus siap tahun 2026 itu harus siap untuk 24 jam servis kepada masyarakat. 2024, tapi 2025 sudah mulai dicoba-coba. Mulai persiapan di 2025 ini. Kesiapan terkait fasilitas, ada beberapa titik puskesmas yang sekarang ini ada pekerjaan penambahan fasilitas, kemudian kita hitung tenaga kesehatan di masing-masing puskesmas ini sudah cukup apa kurang, kalau kurang harus kita cukupi sebagai persiapan kita untuk servis puskesmas 2026 itu servis 24 jam. Jadi tapi tahun ini sudah mulai ya persiapan. Sudah persiapan, ada pembangunan beberapa fasilitas puskesmas kita, ada beberapa titik yang membutuhkan untuk persiapan 2026 puskesmas siap untuk melayani 24 jam. Terkait pendidikan, Mas Rusdi disampaikan juga bagaimana perkembangan terbaru terkait sekolah rakyat, lalu MBG ya, makan bergizi gratis, apa ini juga akan tercermin di PAK 2025 ini dan tahun-tahun selanjutnya? Sekolah rakyat kita mendapatkan kuota untuk SMP 3 rombel, 3 rombongan belajar, kemudian SMA 3 rombel, yaitu masing-masing rombel atau satu kelasnya itu 25 orang, total berarti kita 150. Untuk SD sekarang masih mendapatkan 1 rombel atau 1 kelas. Dan ini menjadi sekolah rakyat dengan jumlah siswa terbesar se-Jawa Timur. Nah, kita memang saya tekankan dukungan untuk program dari pemerintah pusat kita tidak main-main. Untuk persiapan dapur MBG yang di lahan pemerintah daerah itu ada 4 titik yang nanti langsung akan dibangun oleh BGN, Badan Gizi Nasional. Sudah kita siapkan 4 titik dan sudah disurvei layak. Itu tergantung BGN kapan mulai melakukan pembangunan. Kemudian persiapan untuk sekolah rakyat permanen, lahannya sudah kita siapkan di Gondang Wetan, itu kurang lebih 5 hektar. Nah, yang nanti akan dibangun oleh PUPR atau Kementerian PUPR untuk persiapan sekolah rakyat permanen di Kabupaten Pasuruan. Jadi banyak sekali program baru dan optimalisasi program nasional ya, Mas Sita. Mungkin bisa dijelaskan apakah ini kemudian ada perubahan skema anggaran, mana yang ditambahkan, barangkali ada juga yang dikurangi efisiensi, tapi ada juga yang mungkin direlokasi, Mas Rusdi.
Ya, beberapa yang kita relokasi seperti Hmm. anggaran untuk FGD Oh, dan oke. nggih, Iya. sosialisasi Heeh. yang kita menganggap tier 3. Hmm. Tier 3 itu yang tidak seberapa penting, Ya, yang masih bisa digeser sudah kita geser. oke. Nominalnya kurang lebih 12 miliar. 12 miliar ya. Ya, Besar itu juga kita ya. untuk eh, program infrastruktur, Hmm. dukungan Hmm. infrastruktur untuk sekolah Hmm. ataupun untuk infrastruktur jalan terutama. Ya, ya, ya. Itu yang di antara yang Nggih, direlokasi. Kalau yang ditambah berarti itu ya Mas, infrastruktur terus sekolah itu yang sekolah. ditambah Tahun ya. ini ada Hmm. pembangunan Hmm. fisik sekolah Hmm. 300 titik. 300 300 titik. titik Itu betul-betul baru atau sudah masuk anggaran-anggaran sebelumnya Mas Rizky? baru, Baru, betul-betul baru. baru. Ya, Itu perubahan. ya, ya. Bahkan perubahan sebelum PAK waktu menyesuaikan Inpres Presiden nomor 1 tahun 2025 yang keluar kurang lebih bulan 3 Oh, setelah oke. kita menjabat. Ya, ya. Mas Rizky, selain program-program fisik tadi yang sudah banyak Ya, dijelaskan, bagaimana dengan program-program sosial, pemberdayaan ekonomi? Mungkin tadi pemberdayaan ekonomi sudah disebut ya, ada ya. PCC itu ya. Tapi program-program sosial dan ketahanan pangan misalnya yang jadi concern pemerintah pusat sendiri, gimana Mas? Kita serapan gabah kita tahun ini Hmm. naik kurang lebih 10 kali lipat. 10 kali lipat. Iya, dari tahun 2024 itu 900 ton Hmm. sampai saat ini sudah mencapai 9.000 ton serapan gabah kita. Itu faktornya apa, Mas Rusdi? Bisa Karena sedrastis itu intervensi kenaikannya? dari Bulog Hmm. sebagai perwakilan dari pemerintah pusat, itu Mas Ono kan dengan harga gabah yang layak, petani akhirnya menjual gabahnya ke Bulog Hmm. dan juga sekarang ini semangat untuk bertani. Oh, itu ya. Iya, Jadi karena pada waktu panen raya saja gabah petani sudah 6.500 6.500 ya, itu minimal. sudah Nggih. cukup efisien ya, cukup ekonomis ya, untuk petani cukup Lumayan, ekonomis gitu. sudah untung petani. Hmm. Biasanya Kalau kan kalau panen raya itu harga gabah bisa turun sampai 5.000, 3.500, ya, ya, 4.000 kan ya, gitu. Nah, ini kan sudah ada aturan bahwa Bulog. harga eceran terendah itu Hmm. di tingkat petani itu 6.500. Tinggal mungkin ini Mas Rusdi juga pengawasan ketika para pengusaha gabah ini ketika produksi beras, Ya, berasnya juga harus dijual dengan standar HET yang pas gitu ya, ya. Kan bisa jadi ada pengusaha yang nakal ketimbun atau apa gitu Mas Rusdi. ya. Jadi gini, Hmm. dengan adanya HET, harga gabah, harga eceran terendah 6.500, Hmm. beberapa pengusaha penggilingan padi mengeluhkan sulit untuk menjual dengan harga eceran tertinggi Berasnya, 12.500 berasnya kan, ya, berasnya. ya kan, ya, Nah, ini aspirasi ini yang akan kita sampaikan ke ya. Kementerian Pertanian Oke, untuk mencari formulasi bagaimana para penggiling padi ini tidak sampai rugi. betul, Nah, betul. ya, kalau tidak sampai rugi kan eh, enak. Jadi Hmm. Hmm. ada serapan yang diserap gabah kita oleh Bulog, Ya, tapi petani kita oleh Bulog, hmm. juga ada yang serapan gabah kita yang diserap oleh Ya, swasta. jadi apa istilahnya harga beras pun tidak sampai merugikan pengusaha maupun masyarakat gitu ya, Iya, gitu ya. maupun petani, Maupun petani. Ya, ya. pengusaha penggilingan Jadi ataupun petani. Nah, kalau sekarang ini kan bukan hmm. panen raya gini sudah ada yang nyampe 7.000, Oh iya ya, tujuh ya. ribu lima ratus Ya, kan itu gitu. berarti kan berasnya bisa harga Kalau 12.500, HET-nya bisa lebih dari itu, bisa iya, 13 ribuan ya. iya. Kalau dijual dengan HET dari 12.500, pengusaha merasa keberatan. Keberatan gitu Gitu. ya. Kalau soal ini Mas Rusdi, bidang program-program sosial bisa disampaikan apa yang jadi Banyak. konsen di semester kedua ini? Nah, dukungan beberapa kegiatan untuk Hmm. teman-teman disabilitas Hmm. itu kita lakukan, termasuk Gerkatin, itu Gerakan Tunarungu Indonesia Hmm. yang menyampaikan aspirasinya, kita dukung dengan beberapa kegiatan untuk mendukung teman-teman disabilitas. Kemudian juga
untuk menegakkan perda. Hmm. Perda saya minta ke dinas terkait untuk mengevaluasi. Selama ini yang dikeluhkan teman-teman disabilitas itu tidak bisa mengakses pekerjaan di sektor formal, Iya, iya. di sektor industri. Nah, ini bahkan ada beberapa yang menyampaikan ke kita, di kita ini sampai Pak Bupati kerja di daerah kabupaten kota yang lain. Padahal kita ingin lebih dekat bisa bekerja di Kabupaten Pasuruan. Ini menjadi salah satu masukan aspirasi dari teman-teman yang nanti kita dinas terkait untuk segera melakukan evaluasi kebijakan apa yang harus kita ambil, kebijakan baru apa untuk mendukung teman-teman disabilitas tersebut. Ya, ya. Mas Rusdi, soal transparansi dan partisipasi publik ya dalam setiap kebijakan Mas Rusdi ini, khususnya termasuk di PAK ini ya. Ya. Bagaimana Mas Rusdi melibatkan masyarakat agar betul-betul program-program yang dicanangkan itu memang aspirasi dari bawah, Mas Rusdi? Sekarang ini banyak ada musrenbang, Ya. mulai dari tingkat desa, kemudian kecamatan, kemudian terakhir musrenbang kabupaten, ada forum OPD, kemudian kita undang banyak tokoh masyarakat untuk masukan pembangunan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Juga sekarang era media sosial. Iya sih, itu ya. Nah, itu. Tapi harus dikelola dengan baik, Mas. Kalau kadang kan kalau orang di media sosial itu kan dengan mudahnya ya, menyampaikan, tetapi kadang nggak jelas ini siapa yang menyampaikan. Gitu. Jadi mungkin ini juga sebagai sarana kita tetap isu di media sosial kita perhatikan, terutama bagi para tribuners yang domisili Kabupaten Pasuruan. Kalau ada aspirasi itu monggo bisa disampaikan langsung ke kita melalui channel pemerintah Kabupaten Pasuruan ataupun media sosial pemerintah Kabupaten Pasuruan. Contoh ketika kita turun ke puskesmas yang ada di Kabupaten Pasuruan, itu pasti kita lihat komentarnya. Pak Bupati, itu kalau sama jenengan saja dokternya ramah, sebenarnya dokternya itu kurang ramah. Oh gitu ya? Iya. Ada yang gitu juga? Jadi kita sampaikan ke Kapus, kepala puskesmasnya. Loh, ini loh Bu, Pak, ini ada keluhan masyarakat seperti ini, tolong diperbaiki. Jadi iki ya kudu hati-hati ya para UPD ini. Sebenarnya enggak perlu hati-hati. Sebenarnya kalau kita melayani masyarakat sesuai dengan passion kita di fasilitas kesehatan, seharusnya kan ya tetap, kalau saya kan menyebutkan pelayanan yang prima, yaitu yang ramah, kemudian yang bisa mengayomi orang sakit ya datang ya ojo bentak, belum diperiksa dibentak wis takut duluan, tambah nemen lorone gitu. Jadi seperti itu. Dan responnya bagaimana Pak Bupati dengan apa ya, ini gebrakan-gebrakan baru lah dari Mas Rusdi, OPD menyambutnya seperti apa? Alhamdulillah sambutan dari OPD karena teman-teman OPD mengetahui tupoksinya Mas Ono, jadi tinggal menyesuaikan saja. Jadi saya sampaikan pada dasarnya kita ini adalah ASN yang paling utama adalah kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan pribadi. Nah, ini sebagai tugas kita melayani masyarakat dan sebagai ASN Kabupaten Pasuruan. Dan itu sebenarnya kan tidak menambahi tugas gitu ya. Enggak. Tugas yang seharusnya memang harus dilakukan seperti itu. Banyak yang kita perbaiki Mas Ono, termasuk masalah lingkungan. Nah, sekarang kita untuk PAK ini kita geser anggaran kita untuk pembelian insinerator. Untuk pengolahan sampah yang ada di Kabupaten Pasuruan. Nah, itu sekarang kita desentralisasi. Kalau bisa sampah di masing-masing kecamatan itu selesai di kecamatan masing-masing, tidak ke TPA. TPA itu adalah terakhir sudah. Jadi kita combine insinerator, sistem insinerator yang sudah terverifikasi oleh KLHK, kemudian
dan pemilahan. Hmm. Jadi yang nilai ekonomis bisa dimiliki oleh KSM yang bermitra dengan DLH Kabupaten Pasuruan. Yang tidak bernilai ekonomis kita masukkan insinerator. Secara teknis intervensi pemerintah kabupaten membantu insinerator di kecamatan-kecamatan itu, Mas Rusi? Kita bangun. Oh, bangun ya. Kita bangun. Oke, jadi ini sudah mulai jalan berarti. Tahun ini ada Di kurang PAK. lebih 3 titik. Hmm. 2 insinerator di kecamatan Hmm. dengan estimasi kemarin dari teman-teman DLH bahwa sampah di Kecamatan Pandaan itu mencapai 26 ton per hari. 26 ton per hari dengan kapasitas insinerator yang bisa mencapai 16 ton per hari. Satu insinerator kita siapkan 2 insinerator. Jadi kurang lebih kapasitas maksimal insinerator 32 ton. 32 ton. Ya, sampah di Pandaan 23 ton. Nah, ini kan bisa nanti sampah yang di Kecamatan Pandaan itu tidak perlu masuk ke TPA. Tapi sudah dikelola, dipilah, kemudian residunya bisa dimasukkan ke insinerator atau dibakar di insinerator. Nah, jadi untuk permasalahan sampah di Kecamatan Pandaan selesai. Sudah selesai ini ya. Ini juga sebagai pilot project kita terkait pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Pasuruan. Dan ini akan dioptimalkan di PAK 2025 ini atau sebagian sudah mulai dijalankan di pemerintah awal sebelumnya, Mas Rusdi? Enggak. Nah, ini pergeseran anggaran salah satunya di situ PAK ya. Jadi ini setelah semester kedua inilah nanti akan dibangun dan insya Allah ini akan menyelesaikan masalah sampah di Pandaan itu. Betul, kalau nilai ekonomisnya Mas Rusdi, apakah enggak juga coba dijajaki barangkali selain menyelesaikan masalah lingkungan, juga ada nilai ekonomisnya? Ada. Jadi nanti kan kita kerjasama dengan KSM, kelompok masyarakat yang mengelola sampah. Nilai yang sampah bernilai ekonomis seperti botol plastik itu dipilah dulu, diambil, kemudian untuk sampah organik juga diambil, nanti bisa untuk makanan dari maggot. Jadi maggot yang kaya protein untuk pakan ternak. Kemudian juga bisa untuk campuran apa namanya itu, saya lupa. Kayak cairan gitu, yang organik, yang nanti itu kalau disemprotkan itu bau sampahnya itu enggak bau. Apa lupa saya. Jadi itu beberapa nilai ekonomis yang akan coba nanti dikembangkan ya, Mas. Iya, betul. Yang jelas kita permasalahan sampah ini kan sudah kita ini krodit ya. Sudah ibarat kanker itu stadium 3. Jadi ini harus benar-benar mulai kita kelola dengan zero waste target kita. Itu kenapa kok Pandaan yang menjadi konsentrasi sih Mas Rusdi? Kenapa? Sebetulnya apakah perkembangan kota ke situ atau bagaimana sih? Enggak, karena Pandaan kan kota metro, salah satu kecamatan metropolitan. Kota metropolitan Kabupaten Pasuruan, yang di situ juga ada pusat industri, tempat industri, tempat pariwisata, tempat perdagangan, itu banyak di situ. Nah, dan kenapa di Pandaan? Karena hitungan DLH bahwa sampah di Pandaan itu 26 ton, insinerator yang kita siapkan itu cukup sampai 32 ton. Jadi coba kita siapkan 2 insinerator, bahwa setelah ini sampah yang dari lingkungan Kecamatan Pandaan tidak masuk ke TPA. Cukup dikelola di Pandaan sendiri. Cukup di Pandaan. Dan salah satunya pertimbangan kita tempatnya tersedia. Ya, lahannya ada. Dan ini akan jadi flight project untuk diterapkan di wilayah-wilayah di luar Pandaan ya, Mas Rusdi. Mas Rusdi, berbagai rencana tentu kita berharap akan terlaksana ya. Tetapi ketika nanti dalam perjalanannya ada masalah hambatan dan akan mempengaruhi fiskal kita, barangkali Mas Rusdi punya mitigasi agar
keterbatasan dana, terus apa? Ya, termasuk misalnya kalau PAD nanti yang ditarget 1 triliun tahun ini misalnya belum tercapai, kira-kira ada mitigasi seperti apa, Mas Rusdi? Ya, untuk resiko mitigasi resiko keuangan, Iya, resiko anggaran sudah dihitung iya. terutama oleh Dinas Keuangan, Hmm. ya. Itu bagaimana kita tetap tidak sampai fault Hmm, hmm, hmm. atau tetap aman lah. Iya, iya, iya. Apalagi kemarin 2026 Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani sudah Iya, menyampaikan, ada kabar ya gembira lah gitu ya. bukan gembira, kabar yang kurang Kurang menggembirakan menggembirakan. Nah, bagi pemerintah hmm, kabupaten se-Indonesia, kabupaten kota, mengurangi ini. atau pemerintah daerah bahwa nanti DAU akan dikurangi Iya. sampai kurang lebih Hmm. 350 triliun. Oke. Kalau Pasuruan sendiri dampaknya seberapa besar perkiraan Mas Rusdi nanti? Kita belum tahu ya, Hmm. untuk Kabupaten Pasuruan kuota pengurangannya itu ketemu berapa. Hmm. Karena nanti biasanya ada surat edaran dari Kementerian Keuangan bahwa Kabupaten Pasuruan sekian. Hmm. 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 Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, Kabupaten Pasuruan mulai saat ini kita usahakan tidak bergantung dengan dana transfer dari pemerintah pusat. Latihan ya, kita harus Ya, harus latihan ya. latihan. Iya, iya, iya. Salah satunya ya meningkatkan PAD. Nah, nggak ada jalan lain ya Mas ya. Ya Salah satu kalau jalannya belanja itu. dikurangi ya otomatis kalau ada efisiensi ya kita harus meningkatkan Iya, pendapatan kalau untuk pendapatan maju gitu ya. untuk agar Hmm. APBD kita Hmm. tetap bisa mendukung pembangunan yang sudah kita rencanakan. Hmm. Kalau terobosan PAD selain yang tadi sudah dijelaskan Mas Rusdi, sebenarnya apa sih Mas yang apa ya kayak jadi triggernya ya ketika PAD itu harus naik itu sebenarnya apa sih Mas? Kalau di Pasuruan ya, kalau misalnya Banyuwangi kan triggernya wisata gitu ya. Kalau di Surabaya triggernya hiburan gitu. Kalau di Pasuruan sebetulnya apa Mas yang harus kita perbaiki? Triggernya itu untuk meningkatkan PAD kita ini harus koordinasi lintas sektor. Dinas Mas. Oh gitu ya. Ya, Oke. contoh Hmm. ketika ada investor masuk di bidang kuliner, mau Hmm. bikin restoran atau rumah makan, perizinan harus cepat. Oke, itu sudah mulai di apa ya, Ya, terus digencarkan ya. ya agar cepat Ketika investasi. ketika tempat wisata itu bikin di Kabupaten Pasuruan, Hmm. perizinannya itu sangat cepat. Hmm. Hmm. Berarti kan segera bisa untuk membangun nih. Ya, oke. Nah, setelah itu kita otomatis harus ngeling ke dinas pendapatan. Mereka kan ketika sudah mendapat keuntungan harus membayar retribusi kepada pemerintah Kabupaten Pasuruan. Dan selama ini belum sampai ke situ, Mas. Nah, Misalnya antar dinas OPD. ini, antar OPD belum. Koordinasinya kadang masih tersendat. Oke. Nah, ini yang harus kita koordinasi ini tidak boleh ada ego sektoral di masing-masing dinas. Nah, itu yang kemarin kita juga sudah bikin satgas terkait percepatan investasi yang ada di Kabupaten Pasuruan. Kalau di Banyuwangi itu hanya pariwisata, kalau di Pasuruan ini semua ada, Mas. Semuanya ada ya, pariwisata ada. Pariwisata Industri ada. Industri ada, jasa ada. Jasa ada. Ya. Ya. Jadi F&B juga ada. Harusnya tidak kalah dengan Surabaya lah kira-kira ya. Ya. Jadi target kita adalah kita sebagai pusat pariwisata dan pusat hiburan, salah satu yang ada di Jawa Timur. Ya. Mas Rusdi, mungkin ini di ujung perbincangan kita setelah sekian bulan ya, mulai Februari ya Mas ya, belum Februari, Maret lah, Maret awal. Maret awal itu ya. Mas Rusdi sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan terobosan-terobosan dan barangkali ada catatan Mas Rusdi. Sebetulnya apa sih yang jadi permasalahan di Pasuruan, kemudian mungkin Mas Rusdi sudah menemukan jalannya. Barangkali belum bisa dijalankan 100% tahun ini, tapi di 5 tahun mendatang akan tercapai. Bisa disampaikan. Ada kendala-kendala apa sih Mas sebetulnya di Pasuruan? Kalau setiap pembangunan itu kan kita kolek data, Mas Yono. Jadi
di wilayah Puspo, Jimbaran, jalannya rusak. Oke. Oke. Nah, kan nggak mungkin kita memperbaiki jalan yang sudah bagus. Oke. Nah, kita kolek dulu, kita cari daftar inventarisir masalahnya, setelah itu kita pecahkan. Jadi setiap pembangunan pasti ada tantangannya, Mas Ono. Oke. Jadi kalau kita menganggap itu sulit, ya kapan, kalau kita nggak nyoba untuk menyelesaikannya, ya kapan kita bisa berhasil. Jadi tantangan pertama itu sebenarnya sejauh mana kita bisa punya data yang akurat, Iya, yang harus kita akurasi lakukan gitu ya, data. akurasi data. Kemudian tidak bisa pemerintah Kabupaten Pasuruan ini bergerak sendirian. Oke. Harus perlu kolaborasi. kolaborasi, dukungan dari sektor lokal, dari mitra kita, ada Forkopimda, kemudian ada DPRD Kabupaten Pasuruan, kemudian juga lintas sektor, yaitu dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, kemudian dari pemerintah pusat. Alhamdulillah tahun ini kita sering kita sampaikan ke pemerintah pusat bahwa jalan nasional di tempat kita ada beberapa yang rusak. Tahun ini juga sudah mulai perbaikan. Mohon maaf khususnya masyarakat Cangkring Malang Beji, ada perbaikan jembatan jalan nasional yang masih belum selesai. Insya Allah akan segera selesai. Jadi kolaborasi, lalu yang tak kalah penting tentu eksekusinya dan evaluasinya, Mas Rusi. Nah, mungkin bisa catatannya terkait bagaimana sih eksekusi yang dilakukan di Pasuruan ini sejauh efektivitasnya seperti apa dan evaluasinya, Mas? Kadang kita ini, kalau saya prinsipnya seperti hari ini ada Bappenas nih, Badan Pembangunan Nasional. Kita sering-sering main ke sana, kemudian ngambil program. Jadi ya Mas Susi rajin-rajin juga ke Jakarta ini harus gitu ya. Karena pusatnya uang di Jakarta. Betul. Jadi contoh untuk banjir. Banjir tidak mungkin kita menyelesaikan sendiri. Sungainya kewenangan provinsi. Ada Sungai Rejoso, kemudian Sungai Welang, Sungai Bukwedi yang ikut tembus banjirnya sampai di Jalan Nasional Kota Pasuruan itu. Kemudian ada Sungai Kedung Larangan di Bangil dan Sungai Werati Baru itu yang kewenangan dari pemerintah pusat. Dan yang terakhir soal evaluasi, Mas, selain Mas Rusdi juga aktif di media sosial memberikan menampung saran dan sebagainya. Barangkali ada mekanisme yang lain ya untuk menerapkan evaluasi yang presisi, Mas, terkait eksekusi. Target kinerja dari masing-masing OPD kita sudah kita tetapkan. Ada beberapa program-program prioritas yang harus bisa dikawal dan diselesaikan. Itu menjadi salah satu bentuk, salah satu evaluasi kita ke dinas masing-masing. Contoh kalau dinas itu bergerak di bidang layanan kepada masyarakat, ada layanan kesehatan, dinas kesehatan, kemudian RSUD kita, puskesmas, yaitu kita lihat kinerjanya sejauh mana. Indikatornya kan ada. Rapornya ya, ada rapornya. Kemudian layanan kependudukan, Dispenduk Capil, sejauh mana inovasi dari Dispenduk Capil Kabupaten Pasuruan untuk melayani masyarakat. Tahun depan kantor Dispenduk Capil yang di seberang kantor bupati ini tidak boleh melayani masyarakat datang ke kantor. Kita akan tiru yang ada di Grobogan kalau nggak salah. Grobogan atau di mana itu. Itu bahwa kantor Dispenduk Capil adalah tempat server, kemudian tempat approval. Jadi layanan kependudukan cukup sampai di kecamatan masing-masing. Bahkan lewat digital? Iya, semua digital. Jadi mulai foto KTP, anak umur 17 tahun nih, baru bikin KTP. Berarti kan harus
rekam, Oke. ya kan? Rekam sampai KTP, foto, kemudian itu cukup di kecamatan. Oke. Kalau bisa sampai cetak KTP-nya itu di masing-masing kecamatan. Tidak boleh jauh-jauh sampai ke kantor Dispenduk Capil di sini. Dan itu bagian dari evaluasi setelah Mas Rusdi menjabat ya, ini salah Ya, satunya gitu ya, salah satunya. akan dievaluasi dan akan diselesaikan Ya, cara itu. nah itu harus tahun 2026 sudah harus kita mulai hal tersebut. Jadi jangan sampai rumahnya di Tosari datang ke Bangil hanya untuk ngurus KTP. Terakhir sekali ini Mas Rusdi, selama sekian bulan menjabat ini, apa sih yang menurut Mas Rusdi yang paling banyak dikeluhkan masyarakat Pasuruan, Mas Rusdi? Infrastruktur dan layanan kesehatan. Itu ya dua pilar itu, dan insya Allah ini akan mulai harus diperbaiki di tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Ya, saya sampaikan kita akan terus melakukan perbaikan-perbaikan di layanan kesehatan kita, layanan pendidikan kita, layanan infrastruktur kita. Jadi ini sekarang untuk saat ini aja yang dikeluhkan masyarakat salah satunya RTH, ruang terbuka hijau kita yang layak untuk masyarakat, untuk kegiatan masyarakat berkumpul itu atau memanfaatkan RTH kita masih sangat kurang, masih sangat belum maksimal. Ini salah satu. Dan akan terus disempurnakan di tahun-tahun mendatang. Baik, Tribuners dan pemirsa harian Suryadin manapun berada, itu gebrakan-gebrakan yang sudah dijelaskan panjang lebar oleh Mas Rusdi, dan insya Allah ini akan menjadi semangat Mas Rusdi untuk terus berbenah ya Mas Rusdi di tahun-tahun mendatang, terutama dimulai sejak perubahan alokasi keuangan APBD 2025 ini dengan penyesuaian dinamika ekonomi, lalu skala prioritas yang ingin dipercepat di tahun ini. Baik, sampai ketemu dengan tokoh-tokoh selanjutnya. Saya Tri Mulyono, redaksi Tribun Jatim Network, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua.